Melalui video ini, saya ingin menceritakan sebuah perjalanan perancangan Nestara, sebuah food hub yang dirancang dengan konsep Centered by Nature, Connected by People. Perjalanan ini dimulai dari memahami penugasan, menganalisis tapak, mencoba berbagai kemungkinan desain, menerima kritik dan masukan, hingga akhirnya menemukan solusi yang paling sesuai. Langkah pertama dimulai dengan memahami tujuan perancangan. Saya mempelajari tipologi bangunan, kebutuhan ruang, serta ketentuan desain yang menjadi batasan selama proses studio. Tipologi pada tugas ini merupakan food hub yang merupakan third place, sehingga tidak hanya digunakan untuk sekadar makan seperti kantin pada umumnya, tetapi dapat digunakan untuk berbagai aktivitas bagi penggunanya, seperti belajar, ngobrol, dan lain sebagainya. Kemudian program ruang pada tugas ini cukup banyak, di antaranya area makan, area non-makan, sirkulasi, di mana sirkulasi harus mencakup difabel. Kemudian vendor makanan minimal 3 dengan 1 kasir. Terakhir, toilet dan wastafel. Untuk total luas lantai maksimum yaitu 300 meter persegi. Sisanya dapat digunakan sebagai taman hijau. Kemudian tinggi maksimal bangunan adalah 15 meter dari batas bawah. Selanjutnya adalah site. Site-nya sendiri berada di belakang Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, dengan kontur miring di tengah site. Site yang digunakan adalah kondisi saat kontur rumputnya masih utuh, sebelum digunakan sebagai lapangan basket. Ini adalah foto yang menghadap ke arah utara, di mana jalan lingkar teknik terlihat. Kemudian ini untuk yang menghadap ke barat. Kemudian ini untuk yang menghadap ke selatan. Kemudian ini adalah yang menghadap ke timur. Tahap selanjutnya adalah menganalisis site. Saya mengamati kondisi existing mulai dari kontur, orientasi matahari, arah angin, akses sirkulasi, hingga potensi view di sekitar lokasi. Seluruh informasi tersebut kemudian saya rangkum menjadi analisis SWOT. Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Untuk strength-nya sendiri adalah site yang berkontur dapat dimanfaatkan di dalam desain. Kemudian untuk weakness-nya adalah sirkulasi yang tertutup karena terletak di belakang DTAP, sehingga untuk aksesnya cukup terbatas. Kemudian untuk opportunities-nya adalah view yang menjual. Pada gambar terlihat bahwa site menghadap ke arah terbenamnya matahari atau sunset. Kemudian dari arah barat laut terlihat view jembatan UGM. Kemudian untuk threat-nya sendiri adalah angin cenderung langsung mengarah ke muka site existing, di mana anginnya sendiri itu datang dari arah barat laut. Kemudian saya menggunakan beberapa strategi yang dapat digunakan sebagai respon terhadap site existing. Yang pertama, saya menggunakan arah sirkulasi sebagai acuan desain. Kemudian respon terhadap arah angin, kemudian respon terhadap cahaya siang hingga sore hari yang sangat terik, yang terakhir respon terhadap kontur site. Untuk memperkuat ide yang telah diperoleh dari hasil analisis, saya mempelajari beberapa preseden yang relevan. Saya membandingkan pendekatan terhadap bentuk atap, pemanfaatan kontur, sistem rem, hingga penggunaan material. Pada tahap awal ini, saya langsung membuat sebuah zoning berdasarkan area private, semi-private, dan publik. Kemudian, saya juga menetapkan beberapa titik sirkulasi. Saya ingin menggunakan jalur sirkulasi dari kantin DTAP sebagai logistik, sekaligus menggunakan parkir tersebut sebagai parkir logistik. Kemudian saya juga ingin memanfaatkan jalur sirkulasi dari lapangan voli
dengan asumsi bahwa mahasiswa datang dari arah tersebut, karena mahasiswa datang dari arah departemen masing-masing, sehingga menggunakan jalur tersebut. Namun, berdasarkan asistensi dengan Ibu Dwita, yang saat itu mengampu sebagai dosen pembimbing studi saya, memberi beberapa batasan, bahwa food truck bukan milik DTAP, sehingga logistik tidak dapat menggunakan area DTAP. Yang kedua adalah arah sirkulasi. Arah sirkulasi dari lapangan voli kurang efektif, sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan utama sirkulasi mahasiswa. Dari masukan tersebut, saya mencoba berbagai kemungkinan arah sirkulasi dan raut massa bangunan. Hingga saya menemukan dua gagasan ide yang dapat digunakan sebagai konsep utama, yaitu meneruskan sirkulasi dari depan hingga belakang sekaligus untuk memperluas kemungkinan sirkulasi arah datangnya pengguna. Yang kedua adalah menghadapkan raut bangunan ke arah view sunset dan jembatan UGM, sekaligus merespon angin dari arah barat laut. Setelah itu, saya mendapatkan batasan tambahan, yaitu lahan parkir minimal dapat digunakan oleh 5 motor. Namun, untuk parkir pickup dan lain-lain bisa diasumsikan menggunakan lahan parkir yang sudah terdapat di teknik. Tetapi lebih baik jika site sendiri bisa dimanfaatkan. Setidaknya terdapat lahan kosong di depan bangunan yang dapat digunakan. Selanjutnya, saya mencoba membuat DNA skalatis dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Namun, saya menyadari bahwa desain tersebut masih memiliki kekurangan. Yang pertama adalah cross circulation. Cross circulation ini dapat menyebabkan tabrakan antara pejalan kaki dengan pelanggan. Yang kedua adalah luasan yang masih belum memenuhi ketentuan. Yang ketiga adalah leveling antar lantai cenderung berbeda, sehingga tidak efektif untuk rem difabel yang membutuhkan ruang lebih. Pada tahap ini, saya mencoba berpikir kembali akan konsep yang ingin saya kembangkan, dengan mencari referensi tambahan berhubungan dengan konteks tapak. Setelah mencoba memutar otak dan mencari referensi kembali, akhirnya saya menemukan jawaban yang tepat untuk desain saya dan mencoba membuat leveling lantai lebih sederhana. Sesudah menemukan ide tersebut, saya akhirnya memutuskan untuk menaikkan massa bangunan menjadi 3 lantai, sehingga di bagian bawah dapat dimanfaatkan sebagai parkir dan taman. Kemudian sirkulasi dipisah menjadi 2 jalur. Yang pertama adalah jalur utama, yaitu menerus, dan jalur kedua yaitu jalur pelanggan yang melingkar, dengan memisahkan area vendor dan area makan agar pusat aktivitas terbagi menjadi 2 titik yang dihubungkan dengan jalur sirkulasi. Hal ini dapat menambah rasa ruang yang dimunculkan pada bangunan tersebut. Tahap selanjutnya adalah membuat detail-detail kecil yang perlu disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, yang tetap menggunakan konsep utama sebagai acuan desain. Selanjutnya, saya mendesain menggunakan bantuan software 3D untuk memudahkan dalam proses desain dan membantu memvisualisasikan desain sebelumnya. Kemudian, saya juga menggunakan software D5 Render untuk memberi visual terhadap material yang ingin saya gunakan, agar terlihat cocok atau tidaknya. Dan ini adalah hasil akhir dari desain Food Hub Nestara, Centered by Nature, Connecting by People.